Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau masih memimpin kami dalam hari yang baru. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh dalam keadaan sehat memulai PJJ kami kembali hari ini Tuhan. Sebelumnya kami membenarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Amin. Hai anak-anak, Shalom. Ketemu lagi ya sama Mr. Edi di renungan hari ini. Bagaimana anak-anak? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Oke, renungan hari ini Mr. Edi bawakan dengan judul Tamu Istimewa. Adik-adik di rumah pasti pernah menerima seorang tamu ya. Apalagi tamunya itu tamu spesial gitu ya, tamu yang paling istimewa gitu ya. Kalau kita kedatangan tamu istimewa, kedatangan tamu yang spesial, otomatis kita menyiapkan segala sesuatunya untuk tamu tersebut supaya tamu tersebut merasa betah di rumah kita. Betul nggak? Ya, di renungan pagi hari ini ada ilustrasi gitu ya. Seorang anak, sebut sajalah namanya si Joni. Ya, si Joni ini mendapatkan suatu mimpi ya pada saat dia tidur. Malam-malam dia tidur gitu ya. Dia mendapatkan mimpi bahwa dia itu kedatangan Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus bilang kepada Joni ya, "Hai Joni, nanti sore saya mau datang ke rumah kamu," katanya. Nah, waktu Joni bangun, Joni teringat bahwa, wah, sore nanti Tuhan Yesus mau datang ke rumah saya. Asik! Saya kedatangan tamu istimewa yaitu Tuhan Yesus. Dari situ, Joni berpikir bahwa gimana ya kalau misalnya datang tamu, saya harus menyuguhkan segala sesuatunya yang baik. Oh, gini aja lah. Saya bikin ayam goreng, saya bikin sapi lada hitam gitu ya. Saya bikin kue untuk menjamu tamu tersebut. Supaya tamu ini, Tuhan Yesus ini bisa senang di rumah saya. Terus Joni pikir lagi. Oh iya, sekarang kan musim dingin. Nanti saya mau nyiapin jaket. Dan saya juga mau nyiapin payung. Siapa tahu nanti waktu pulang, Tuhan Yesus kedinginan dan kehujanan, jadi udah ada payung dan jaket. Demikian Joni menyiapkan segala sesuatunya gitu ya. Sehingga tibalah hari itu siang menjelang sore. Si Joni nungguin gitu ya. Aduh, katanya Tuhan Yesus mau datang nih sore ini. Jam berapa ini ya datangnya? Ini kan sekarang sudah mau menjelang sore ini ya. Nah, pada saat itu ada yang ketok-ketok pintu rumah Joni. Pas dibuka, ternyata bukan Tuhan Yesus. Tapi pada saat dibuka, itu ada seorang anak kecil yang bilang gini ke Joni. "Kakak, tolong dong, saya kelaparan, saya pengen makan." Pada saat itu Joni berpikir, kasih nggak ya ayam gorengnya buat anak kecil itu? Tapi kalau nanti dikasih, Tuhan Yesus dapat apa? Ah, nggak apa-apa lah, masih ada yang lain. Dikasihlah ayam goreng itu kepada anak kecil yang meminta makanan tersebut. Dan anak kecil itu senang, "Terima kasih kakak." Kedua, ada juga tamu yang datang. Dan tamu itu sama,
kelaparan juga katanya ya. Aduh, lapar sekali. Joni masih teringat, oh masih ada, tadi saya teh masak sapi lada hitam. Biarinlah, kasih dulu aja ke tamu ini. Masih ada yang lain kok. Setelah itu, tamu yang kedua juga, seorang pengemis ini dikasih sapi lada hitamnya Joni. Dan pengemis ini merasa senang karena bisa makan enak, makan daging sapi. Sama juga, ada seorang pemulung datang. Lagi mulung-mulungin ini gitu ya. Terus Joni ngelihat, kasihan juga ya pemulung ini. Terus Joni bertanya kepada pemulung itu, Bapak udah makan? Belum, saya belum makan. Cuma saya tuh lagi berpikir ini gitu, apa tuh, anak saya ulang tahun. Saya tuh lagi berpikir pengen ngebeliin kue buat anak saya. Terus Joni berpikir juga, kebetulan tadi saya ada kue. Ya udahlah, kasih dulu lah ke pemulung ini. Kasihlah kue tersebut. Setelah itu, tiba-tiba ada seorang yang kedinginan datang. Bajunya compang-camping seperti gelandangan itu ya. Dingin lewat di depan rumah Joni. Joni juga merasa kasihan kepada orang tersebut gitu ya. Dan pada saat itu, Joni berpikir akan memberikan jaketnya kepada gelandangan ini. Tapi dalam hatinya bilang, aduh, Tuhan Yesus nanti dikasih apa ya, semuanya udah nggak ada. Tapi ini juga udah menjelang malam, Tuhan Yesus nggak datang-datang. Ya udahlah, saya kasih jaketnya aja ke pemulung inilah. Dan pemulung ini merasa berterima kasih sekali sama Joni ya. Dan setelah itu hujan, hujan, dan datang ibu-ibu membawa anaknya gitu ya, ikut neduh di rumahnya Joni. Setelah ikut neduh di rumahnya Joni, makin lama hujannya semakin deras. Dan Joni bilang gitu, Ibu, kehujanan ya? Iya, saya kehujanan. Tapi saya teringat ada anak saya yang satu lagi di rumah. Jadi saya ini mau pulang aja. Gak apa-apa, hujan-hujanan juga gak apa-apa. Terus Joni berpikir, jangan atuh ibu. Hujan-hujanan gini nanti sakit. Apalagi ibu bawa anak kecil, nanti anak kecilnya sakit. Ya gak apa-apa, dah gimana lagi. Anak saya di rumah butuh pertolongan saya juga gitu. Kasihan ditinggalin sendirian. Terus Joni berpikir, ya udahlah, ambilin payungnya aja lah buat si ibu ini ya. Ini ibu, saya cuma bisa ngasih payung dan pakailah payung ini supaya ibu nyampe ke rumah dengan tidak basah kuyup lah setidaknya ya. Dan ibu itu berterima kasih dan ibu itu pulang ke rumahnya dengan selamat. Nah, hari itu berlalu, akhirnya Joni bilang, aduh kenapa ya Tuhan Yesus nggak datang-datang gitu. Dan sambil berpikir akhirnya Joni ketiduran. Dari tidur itu Joni mendapatkan mimpi lagi gitu ya, bahwa Tuhan Yesus datang lagi kepada Joni. Dan Joni langsung spontan nanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kenapa tadi saya tunggu dari sore sampai malam kayak gini, Tuhan Yesus nggak datang-datang sih? Padahal saya udah nyiapin ayam goreng, udah nyiapin sapi lada hitam, udah nyiapin kue gitu ya. Saya juga menyiapkan jaket sama payung supaya Tuhan Yesus nanti waktu pulang bisa anget dan gak kehujanan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Joni, saya tadi udah datang. Loh, gimana? Saya nggak ngeliat Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bilang apa? Tadi saya datang ya, pertama kali dalam wujud anak kecil. Dan kamu memberikan ayam goreng. Terus yang kedua, ada bapak-bapak kan yang meminta makanan lagi, kamu memberikan dia sapi lada hitam. Terus ada pemulung yang sedang mencari kue buat anaknya yang ulang tahun, kamu memberikan kuenya. Terus ada lagi orang tua gelandangan yang butuh jaket, kamu memberikan jaketnya. Dan ibu-ibu yang kehujanan, kamu memberikan payung buat ibu-ibu tersebut. Ya itulah saya datang dalam wujud seperti itu dan kamu sangat baik sekali Joni. Terima kasih untuk semuanya itu. Oke, ya dari kisah ini kita bisa lihat di pembacaan firman Tuhan Matius 24 ayat 34 sampai 40 gitu ya. Ya, di sini Mr. Edi bacain ayat yang ke ini aja ya. Mulai dari ayat yang ke-27 gitu ya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makanan, atau haus kami memberikan engkau minuman.
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, kami memberikan engkau tumpangan dan atau telanjang, dan kami memberikan engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, kami mengunjungi engkau. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Ya, jadi kesimpulan renungan firman kali ini adalah, jadilah anak-anak yang mau berbagi dengan sesamanya ya. Kalau kita mau berbagi dengan sesama kita, kita sama saja dengan anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadilah anak-anak yang mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dah.